saya akan meramal nasib dari THR, generasi kantong bolong. Kok kantong bolong, Pak? Iya, generasi ini benar-benar harus dihapus. Caranya gimana? Halo teman-teman, hari ini saya akan menjadi peramal nasib. Saya akan meramal nasib dari THR. Sebentar lagi kan terima THR ya. Dari THR kita bisa meramal nasib apa yang akan terjadi 30 atau 40 tahun ke depan. Sebelum mulai, perkenalkan, saya Pipo, saya investor properti. Properti yang saya sukai adalah properti yang menghasilkan passive income. Apa itu passive income? Passive income adalah income yang kita dapat tanpa bekerja, terus-menerus, dan berlangsung rutin. Nah, kalau properti penghasil passive income, ya properti yang menghasilkan income untuk kita. Contoh, di atasnya ada bisnis yang tersistematis seperti minimarket waralaba, sehingga bisnisnya bisa berjalan tanpa perlu kita setiap hari harus ke sana. Nah, ini yang disebut sebagai passive income property, karena ketika kita tidak di sana pun, properti itu tetap menghasilkan income untuk kita. Oke, sekarang saya jadi peramal nasib. Saya meramalkan nasib apa yang terjadi 30-40 tahun ke depan dari THR yang diterima. Tipikal pertama, saya menyebutnya generasi kantong mampet. Kenapa? Karena setiap THR belum sampai kantong, uangnya sudah habis untuk bayar hutang. Jadi tipikal pertama, generasi kantong mampet ini, THR baru keterima, belum masuk rekening, sudah habis untuk bayar hutang. Karena saking banyak hutang. Jadi tidak ada yang masuk ke kantong kita. Nah, nasibnya kira-kira gimana? Untuk tipikal seperti ini, kalau kita ramalkan nasib, kalau tidak ada perubahan seperti ini terus, ya nanti ketika pensiun pun masih bingung harus bayar utang. Utang lagi, terus nggak pernah selesai-selesai. Nah, ini harus kita hindarin, teman-teman. Generasi seperti ini harus kita hindarin. Generasi kantong mampet ini benar-benar harus dihapus. Caranya gimana? Nah, saya sudah membahas mengenai hal ini di salah satu video di channel Pipo Hargianto ini. Judulnya mengubah hutang jahat menjadi hutang baik. Itu tipikal pertama. Mudah-mudahan teman-teman bukan yang ini. Nah, tipikal kedua seperti apa? Tipikal kedua adalah generasi kantong bolong. Kok kantong bolong, Pak? Iya. Dia punya kantong, tapi kantongnya bolong. Teman-teman kalau punya kantong bolong rasanya seperti apa? Masukin uang, hilang. Masukin handphone, hilang. Masukin dompet, hilang juga. Nah, generasi kantong bolong ini sama. Terima THR, langsung habis. Ada yang untuk beli handphone lah, untuk beli motor, untuk beli baju yang seneng-seneng. Pokoknya semuanya untuk seneng-seneng. Habis sama sekali tidak ada sisanya. Nah, ini kira-kira nasibnya gimana nih 30-40 tahun lagi waktu pensiun? Waktu pensiun pun bingung. Saya kerja keras 30-40 tahun, kok nggak ada hasilnya ya? Selama ini gaji saya kemana ya? THR saya kemana ya? Kok habis semua? Nah, tipikal yang kedua. Mudah-mudahan juga bukan teman-teman ya. Generasi kantong bolong ini mudah-mudahan tidak ada di antara kita. Ya, masa sering nonton channel Pipo, masa masih generasi kantong bolong? Nah, terus apa yang mesti dilakukan kalau ada generasi kantong bolong seperti ini? Kalau pendapat saya, saran saya sebagai orang tua, sudah tua sekali nih ya, yang sudah pernah menjalani waktu muda dulu, pernah terima THR, kalau menurut saya, berapapun income kita, baik gaji ataupun THR, 10% harus ditabung minimal 10%. Syukur-syukur 20%, syukur-syukur 30%, syukur-syukur semua THR-nya ditabung, tidak untuk foya-foya. Wah, itu baru nanti akan jadi generasi ketiga. Ya, jadi generasi kantong bolong ini mudah-mudahan tidak ada di antara kita, ataupun kalau ada segera sadar, insaf. Oke, generasi tipikal kedua. Tipikal ketiga generasi apa? Generasi tipikal ketiga adalah generasi kantong aman. Pokoknya kalau ada barang masuk ke sana, nggak bisa keluar lagi sampai kapanpun. Nah, ini adalah orang-orang yang dapat THR langsung ditabung semuanya sampai nanti pensiun. Sampai pensiun, pokoknya tabung, udah masuk ke tabungannya, sampai nanti pensiun baru dinikmati. Generasi kantong aman ini oke, menurut saya IQ finansialnya sudah di atas rata-rata, sudah bagus. Nah, kira-kira nanti seperti apa waktu tua? 30-40 tahun lagi saya sudah bisa meramal nasibnya generasi kantong aman ini. Yaitu
Ketika pensiun, dia mempunyai tabungan yang lebih dari cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Bisa menikmati waktu dengan orang-orang dicintai, dengan anak cucunya, menikmati hobinya, punya banyak kesempatan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang dulu nggak sempat waktu dia kerja, mungkin pengen kerja sosial, pengen kegiatan kemasyarakatan, bisa. Ini generasi tipikal ketiga, kantong aman. Nah, generasi keempat teman-teman, yang saya paling suka, apa itu? Generasi kantong beranak pinak. Loh, kenapa Pak? Karena begitu dia nerima THR, dia investasikan. Jadi tidak sekedar ditabung, tapi diinvestasikan lagi. Tapi investasinya yang aman ya, jangan yang bohong-bohongan seperti kemarin ya kan. Yang aman, cari yang aman, yang lebih bagus dari tabungan. Nggak usah banyak-banyak, yang penting lebih bagus sedikit, oke. Teman-teman bisa pilih nabung atau investasi emas kalau teman-teman senang. Tapi saya nggak ahli di bidang ini ya. Atau mungkin beli saham, di saham-saham yang fundamentalnya bagus, jangan saham-saham yang gorengan, ya kan? Atau saham yang dividennya besar supaya nanti bisa berkembang lagi. Atau investasi ke teman-temannya, tapi yang aman dan perjanjiannya jelas. Jangan asal investasi juga, karena 90% bisnis itu rontok di tahun pertama. Jadi hati-hati. Untuk yang pilih ini hati-hati ya. Saya masih lebih nggak deg-degan kalau teman-teman investasinya saham-saham yang fundamental. Saya masih lebih tenang. Tapi kalau yang ke teman-temannya ini hati-hati. 90% berisiko tinggi. Kalau mau yang aman sih, 1, bisnisnya sudah lama. 2, dia bermaksud pengembangan. 3, reputasinya orangnya baik. Nah itu relatif turun resikonya. Generasi kantong beranak pinak ini bisa juga investasi di properti. Properti kan mahal Pak. THR berapa? Mana bisa untuk investasi properti? Jangan salah, siapa tahu ada yang THR-nya kebetulan pas dapat bonus juga sehingga dapat uangnya banyak. Atau digabung, tahun lalu dapat bonus, disimpan besok sekaligus untuk beli properti. Bisa. Jadi banyak cara untuk berinvestasi, atau bisa juga investasi kan DP-nya. Jadi uang THR itu dipakai untuk DP properti yang ada income-nya. Atau jangan-jangan satu kantor rame-rame semua, yuk beli properti yuk, bikin PT. Ya bisa juga ya teman-teman ya, tidak ada yang tidak mungkin. Tapi semangatnya yang penting investasi, jangan untuk foya-foya, jangan untuk dihambur-hamburkan uangnya, tapi berinvestasi. Salah satu investasi yang menarik, kalau ditanya ke saya, Pak, investasi apa yang return-nya paling tinggi, Pak? Yang aman, yang tidak mahal, apa? Saya setiap kali tanya seperti itu, selalu jawaban saya sama. Investasi dengan profit tertinggi bukan forex, bukan kripto, bukan emas, bukan saham, bukan juga properti. Investasi yang terbaik adalah belajar, teman-teman. Beli buku, nonton video YouTube yang bermanfaat, atau ikut training, ikut seminar, workshop, beli e-book. Nah, itu adalah salah satu investasi yang bagus. Karena investasi seperti itu, kalau kita praktekkan, sama seperti saya ikut seminar sampai ratusan juta loh teman-teman dulu 2008. Punya uang sedikit, ikut seminar, punya uang sedikit, ikut seminar, padahal waktu itu lagi bangkrut. Tapi terus saya pakai untuk ikut seminar dan hasilnya luar biasa. Income-nya beribu-ribu kali lipat dibanding biaya seminarnya. Kalau dipraktekin, kalau cuman beli buku, masih di plastik, taruh di lemari, tinggal tidur, ya nggak bisa lah. Dibaca, dipraktekkan hal-hal yang sederhana, perubahan sedikit demi sedikit, nanti lama-lama jadi bukit. Oke teman-teman, nasibnya akan seperti apa? Bisa terlihat dari THR tahun ini. Saya berharap teman-teman tipikal keempat, IQ-nya 4, IQ-nya tipikal 4.0, 4.0, ya THR 4.0. Ini kita sebutnya THR 4.0. Jangan tipikal yang pertama, yang langsung bayar hutang, hutangnya banyak sekali. Jangan tipikal yang kedua, yang boros, uangnya THR-nya dihabis-habisin. Ketiga sudah lumayan, THR 3.0 ini sudah lumayan karena ditabung. Tapi yang terbaik adalah THR 4.0 karena uang THR-nya dipakai untuk investasi yang aman, yang bermanfaat, yang bisa beranak pinak. Oke, mudah-mudahan nasib kita semua bagus, sukses. Selamat menerima THR, salam Passive Income Property. Terima kasih telah mengikuti video hingga selesai.
Untuk yang belum subscribe, ayo subscribe channel Pipo Hargianto dan klik lonceng notifikasi untuk mengikuti video-video selanjutnya. Teman-teman juga bisa mengikuti seminar-seminar gratis yang saya bagikan. Silakan daftar melalui nomor berikut.